Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Sambil menunggu Chess Champion Tour yang kembali akan digelar nanti malam kawan, hari ini kita coba lihat salah satu game dari Hikaru Nakamura saat bermain di turnamen Grand Chess Tour 2019 yang lalu di seri Tata Steel India Rapid and Blitz bertemu dengan pecatur tuan rumah Vidit Santos Gujrati. Game ini sangat menarik kawan untuk dilihat dan ada momen yang cukup mencengangkan dan terlihat memalukan di game ini nanti, khususnya di permainan babak akhir. Jadi tonton dari awal, jangan di skip videonya kawan, dan kita langsung saja ke atas papan. Ini adalah game blitz kedua mereka kawan pada babak ke-18. Nakamura pegang hitam dan Vidit memulai permainan dengan pion D4, kuda F6 oleh Nakamura, pion C4, pion E6, dan kuda F3, sekarang pion D5, Queen's Gambit. Untuk video kali ini kawan, karena langkahnya cukup panjang, sekitar 75 langkah, awal pembukaan sampai middle game, admin mungkin tidak akan terlalu banyak analisisnya. Jadi kita nikmati saja permainan kedua pemain. Di sini Santos melanjutkan dengan langkah kuda C3 bermain dengan variasi 3 kuda, pion A6, pion C pukul pion D5, dipukul balik oleh pion E. Selanjutnya gajah berkembang ke G5 mengepin kuda, diblokade oleh gajah di E7, pion E3 persiapan untuk mengembangkan gajah petak terang, dibalas pion H6, gajah mundur dan pion C6 lanjut Nakamura. Selanjutnya menteri ke petak C2, dilanjut oleh Nakamura mengembangkan kuda B ke D7. Sekarang gajah petak terang berkembang ke D3 dan kuda bermanuver ke H5 menantang pertukaran gajah petak gelap. Tantangan diterima oleh Vidit, gajah pukul gajah dipukul balik oleh menteri. Vidit rokade pendek, Nakamura menahan untuk rokadenya kawan. Dia melanjutkan langkah kuda kembali ke F6, dibalas Vidit memainkan pion E4 untuk menantang pion pusat untuk membuka lajur E. Nantinya mungkin akan menempatkan betengnya di lajur E ini nanti. Tantangan diterima Nakamura, pion D pukul pion E4 dipukul balik menggunakan kuda, menantang pertukaran kuda. Tapi tantangan ditolak oleh Nakamura, memilih mengamankan rajanya rokade pendek. Vidit menggeser beteng F ke E1 untuk persiapan discover attack. Menteri hitam menghindar ke D8 dan kuda putih bermanuver ke C5 menantang pertukaran kuda. Tapi tawaran pertukaran ditolak, Nakamura memilih menempatkan kudanya di petak pusat. Sebuah langkah sentralisasi yang cukup kuat kawan dari Nakamura ini, menempatkan kudanya di petak pusat. Mungkin di langkah berikutnya persiapan menggarpu menteri serta gajah putih ini. Langkah ini diantisipasi dengan memainkan pion A3, pion A5 balas Nakamura untuk menghentikan ekspansi pion B nanti kawan. Dibalas Vidit dengan langkah pertukaran kuda, dipukul balik oleh gajah, dan dibalas oleh Vidit melangkahkan kudanya ke E5 menempati petak pusat, petak strategis yang sedang mengincar gajah petak terang hitam. Gajah menghindar ke E6, beteng putih bergeser ke D1 menempati lajur pusat, dibalas oleh menteri hitam ke F6, sekarang gajah ke H7 skak. Taktik ini adalah taktik paksaan kawan agar raja hitam bergeser ke petak gelap. Nantinya jika ada kesempatan, kuda putih bisa melakukan skak di petak terang ini, di petak G6 ataupun pukul pion yang ada di petak F7. Dan di sini Vidit langsung menarik mundur gajahnya ke petak E4, dibalas beteng F bergeser ke D8, menteri putih bergeser ke C5 dan raja kembali ke G8. Untuk menghilangkan kesempatan kuda putih untuk melakukan skak ke depannya. Vidit melanjutkan dengan langkah pion G3 untuk membuka pergerakan bagi raja ataupun gajah untuk ditempatkan di petak G2. Dibalas Nakamura dengan pion A4, gajah mundur ke G2, gajah hitam bergerak ke F5 dan beteng putih naik ke D2. Selanjutnya menteri hitam ke D6 menawarkan pertukaran. Tantangan ditolak. Vidit memilih langkah kuda ke C4 mengancam menteri. Dan sini Nakamura tidak melanjutkan rencananya untuk bertukar menteri kawan. Apabila menteri hitam melanjutkan pukul menteri putih kawan, akan memberikan kesempatan bagi pion untuk ke lajur C
Dan pion yang ada di lajur D ini nantinya tidak akan menjadi pion yang terpisah. Sekarang putih mempunyai masalah pion yang terpisah di lajur D ini kawan. Jadi pada posisi ini Nakamura menghindari ancaman kuda dengan menggeser menterinya ke C7 dan Vidit melanjutkan langkah kuda ke E3, memberikan garbuan bagi gajah ataupun menantang pertukaran kuda. Tantangan pertukaran kuda diterima oleh Nakamura, dipukul balik menggunakan beteng, selanjutnya gajah mundur ke E6. Menteri putih bergeser ke C3, beteng hitam naik ke A5, pion H4 lanjut Vidit dan beteng hitam bergerak ke B5. Mungkin di langkah berikutnya ingin mengancam menteri. Di sini diantisipasi dengan langkah menteri bergeser ke C2 dan menteri hitam ke B6, memberikan pressure bagi peta B3 ataupun pion yang ada di peta B2. Vidit merespon dengan langkah gajah ke F1 kawan, mengancam beteng. Beteng ke B3 menantang pertukaran beteng, diterima oleh Vidit, dipukul balik oleh menteri. Kembali Nakamura menawarkan pertukaran menteri, tapi tawaran ditolak kawan. Vidit memainkan menterinya ke C3, ingin melakukan pertukaran menteri di peta C3 ini kawan. Tapi pertukaran menteri sekarang ditolak oleh Nakamura, memainkan gajahnya ke D5, gajah putih ke E2 dan beteng hitam bergeser ke E8. Di sini Vidit akhirnya menukarkan menterinya. Menteri pukul menteri, dipukul balik oleh gajah. Dan kita di langkah ke-37 ini memasuki babak endgame beteng plus gajah terang. Masih cukup seimbang kawan, tapi mungkin ada kelemahan bagi putih di sini dengan pion D4-nya yang menjadi pion terpisah atau isolated pawn. Permainan berlanjut. Vidit memainkan pion F3 memberikan ruang bagi pergerakan raja, dan Nakamura mulai mengaktifkan rajanya ke peta F8 menuju pusat nantinya. Sangat penting kawan dalam permainan endgame kita ikut mengaktifkan raja, terutama untuk menuju ke pusat. Raja putih bergerak ke F2, raja hitam ke E7, beteng putih naik ke D3 dan raja bergerak ke F6, beteng putih bergerak ke C3, raja kembali ke E7. Pada posisi ini kawan, putih mempunyai pilihan untuk bermain endgame gajah versus gajah nantinya. Pertama-tama memainkan beteng ke E3 terlebih dahulu setelah raja bergeser, beteng pukul beteng dan kita temui permainan endgame gajah versus gajah. Tapi kemungkinan besar permainan akan berakhir remis kawan. Di posisi seperti ini, Vidit memainkan gajahnya ke peta C4, ingin bermain endgame beteng versus beteng. Nakamura menerima tantangan Vidit, gajah pukul gajah, dipukul balik oleh beteng. Sekarang endgame beteng versus beteng kawan. Dan posisi masih cukup berimbang walaupun putih masih mempunyai pion yang terpisah. Nakamura menggeser betengnya ke A8 melindungi pion A4-nya. Beteng putih bergeser ke B4 mengincar pion yang ada di peta B7, di backup oleh beteng di A7. Dan raja putih bergerak ke E3. Raja hitam bergerak ke D6 menuju pusat. Beteng putih digeser ke C4. Mungkin di langkah berikutnya ingin menempati baris kelima ini kawan. Dihadang oleh beteng hitam di A5. Dan raja putih ke D3. Beteng hitam bergeser ke B5 mengincar pion B2. Tapi meninggalkan pion A4-nya untuk dipukul oleh beteng. Tapi tawaran pion A4 ini ditolak oleh Vidit kawan. Dia memilih untuk melindungi pion B2-nya. Dibalas Nakamura dengan beteng di B3 mengincar pion F3. Dihadang oleh beteng C3 dan beteng mundur kembali ke B5. Sekarang beteng putih naik ke C4. Jika beteng hitam ini kawan kembali ke peta B3, kemungkinan Vidit akan membalas kembali beteng ke C3 dan seterusnya. Jika terjadi 3/4 repetition move akan berakhir remis. Di sini Nakamura memainkan pion G5-nya. Vidit tidak melanjutkan pion H pukul pion G5 ini kawan, memilih pukul pion yang ada di A4 dan beteng hitam digeser ke F5. Barulah sekarang pion H pukul pion G5. Dipukul balik oleh pion H dan pion yang ada di peta F3 ini kawan sudah tidak bisa lagi di backup oleh beteng ataupun raja putih. Di sini Vidit mendorong pionnya maju ke F4, pion G pukul pion F4, dipukul balik oleh pion G dan beteng pukul pion. Jumlah pion kembali setara kawan. Di sini Vidit memainkan betengnya ke B4 mengincar pion B7.
dilindungi oleh raja di C7, dan raja putih mulai ke petak pusat lagi kawan, ke petak D3, dibalas pion F5, dan benteng putih bergeser ke C4. Benteng hitam bergeser ke F2 mengincar pion B2, dilindungi oleh raja di C3. Raja hitam kembali bergerak ke pusat, dan benteng putih bergerak ke C5 membatasi ruang gerak raja agar tidak bisa melintasi baris kelima. Raja hitam bergeser ke E6 melindungi pion B4, dan benteng ke F3 skak. Raja ke B2, benteng bergeser ke E3 memberikan jalan bagi pionnya untuk maju ke depan nantinya kawan. Dibalas oleh pion B5 oleh Vidit. Pion C pukul pion B5 dipukul balik oleh benteng mengincar pion B7. Nakamura sudah tidak bisa lagi membackup pion B7-nya kawan, memainkan pion F4 untuk segera promosi 3 langkah lagi. Raja putih bergeser ke C2, pion terus didorong, dan pada posisi ini kawan, langkah terbaik bagi putih adalah memainkan pion D5 dengan tempo skak. Setelah raja menghindar mungkin ke E5, benteng bisa pukul pion di B7, dan setelah mungkin raja pukul pion, benteng bisa digeser ke F7 untuk mengawal pion hitam ini, dan permainan kemungkinan akan tetap remis dengan komposisi seperti ini kawan. Tapi di posisi seperti ini tadi kawan, Vidit memilih langkah raja bergeser ke petak D2, dibalas Nakamura dengan pion F2. Jika raja pukul benteng, pion ini akan promosi. Di sini benteng putih digeser ke B1 menghadang pergerakan pion hitam, dibalas Nakamura dengan benteng ke B3 menawarkan bentengnya. Jika benteng putih pukul benteng hitam, pion akan promosi. Benteng pun digeser ke F1 oleh Vidit, dibalas oleh Nakamura memainkan rajanya ke D5, dan Vidit memukul pion yang ada di F2, dibalas Nakamura benteng ke petak B2 skak. Setelah raja bergeser ke E3, Nakamura pukul benteng, dipukul balik oleh raja putih, dan raja hitam mendapatkan pion D4. Posisi raja putih sekarang sangat jauh dengan pionnya kawan. Tinggal beberapa langkah lagi, raja hitam ini akan mendapatkan pion putih dan pion hitam akan promosi. Dan pada posisi ini, waktu Vidit tinggal beberapa detik saja mau habis. Dan di posisi ini dia melakukan langkah konyol. Dia melangkahkan raja ke petak E3 kawan, sebuah langkah ilegal atau illegal move. Entah kenapa kawan pada posisi ini dia membuat langkah ilegal atau langkah konyol seperti ini. Apakah Vidit sedang blank waktu itu, atau sebelumnya dia belum minum kopi? Vidit kena penalti dari wasit, dan terlihat wasit mendekati meja papan dan memutuskan untuk memberikan hadiah penalti bagi Nakamura dengan tambahan waktu sekitar 1 menitan. Di sini permainan dilanjutkan kawan dengan tambahan 1 menit bagi Nakamura. Vidit memainkan rajanya ke F3, dan Nakamura memainkan pion B5 terlebih dahulu untuk menghadang pergerakan pion putih ini. Raja putih ke petak E2 dan raja hitam ke C3. Raja putih ke D1, raja hitam ke B2. Sekarang raja putih ke D2, raja hitam pukul pion A3, raja putih ke C1, dan raja hitam ke A2. Di sini Vidit Gujrati resign atau menyerah di langkah ke-73, menyisakan 3 detik waktunya. Itulah kawan momen-momen yang menarik dalam permainan antara Vidit Santosh Gujrati versus Hikaru Nakamura. Pada langkah ke-70 kawan, Vidit Gujrati membuat langkah konyol, membuat langkah ilegal, menawarkan rajanya kepada raja hitam. Coba kita ulangi momen-momen yang cukup konyol tadi kawan. Ya itulah kawan langkah konyol yang dibuat oleh Vidit Gujrati di game ini. Semoga permainan tadi bisa menghibur kawan-kawan di pagi ini dan memberikan inspirasi. Dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.